Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa kita dapatkan. Selawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari bekal menuju Ramadan yang insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita lanjutkan dengan pembahasan Qiyamul Lail, salat tarawih di bulan Ramadan. Telah kita jelaskan terdahulu bahwa salat tarawih adalah merupakan salat malam. Dan salat tarawih amat sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan, mengimani bahwa hal tersebut adalah merupakan satu kewajiban. Puasa Ramadan adalah merupakan satu kewajiban, dan mendirikan malam-malamnya adalah hal-hal yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahtisaban, serta penuh pengharapan, mengharapkan ganjaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni segala dosa-dosanya yang terdahulu. Begitu pula salat malam bersama dengan imam sampai selesai pelaksanaan salat tersebut juga memiliki keutamaan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailatin. Sesungguhnya siapa yang salat bersama dengan imam sampai selesai pelaksanaan salat, maka Allah tuliskan baginya ganjaran pahala
seperti halnya mereka yang salat semalam suntuk. Selanjutnya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kita akan menyampaikan bagaimana salat tarawihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, beliau pernah mengabarkan bahwa beliau pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha bagaimana salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan salat malam di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat malam di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Namun ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, salat malam tidak ada batasan jumlah bilangannya. Apa yang digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha atau yang diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ini adalah bilangan salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengetahui bagaimana salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui bagaimana beliau dalam satu rakaat bisa membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa dalam satu rakaat. Jadi kalau 11 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu amat sangat panjang. Namun Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa sesungguhnya salat malam itu tidak ada batasan jumlah rakaat tertentu. Salat malam adalah merupakan salat nafilah, salat yang disunnahkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa rabbuka an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkatmu kepada derajat kedudukan yang terpuji. Dan salat malam adalah merupakan da'bus salihin, jalannya orang-orang salih terdahulu. Salat malam juga sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, ya Abdullah, la takun mithla fulan fa innahu kana yaqumul lail thumma tarakah. Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan, dahulu dia senantiasa salat malam kemudian dia tinggalkan salat tersebut. Jadi secara umum salat malam adalah salat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja boleh mengerjakan salat malam tersebut, sedikit ataupun banyak. Siapa yang mau juga boleh mengerjakannya dengan jumlah bilangan rakaat yang banyak. Karena salat tarawih adalah juga merupakan salat malam, maka salat tarawih pun sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar tadi, tidak ada jumlah bilangan batasannya. Adapun yang diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu anha itu adalah salat tarawihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang ingin salat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak lebih dari 11 rakaat, silahkan baginya untuk salat sebagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antara hal yang menjadi alasan kenapa salat tarawih itu tidak dibatasi jumlah bilangan rakaatnya, di antara alasannya adalah yang pertama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dan Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatul laili mathna mathna fa idza khashiya ahadukum subha falyutir shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat malam itu 2 rakaat. Jika seorang di antara kalian khawatir masuk waktu subuh, maka hendaknya dia salat 1 rakaat yang menjadi witir atas salat-salat yang telah dia lakukan sebelumnya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatul laili mathna mathna. Dan ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam konteks pertanyaan. Jadi ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat malam. Beliau menjawab, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat. Artinya, kalau sekiranya salat malam itu ada batasannya, maka ketika ada yang bertanya tentang salat malam, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskan batasannya. Namun beliau tidak menjelaskan batasan, namun menjelaskan bagaimana pelaksanaannya. Beliau mengatakan salat malam 2 rakaat. Jika sekiranya salah seorang di antara kalian khawatir subuh akan masuk, maka hendaknya dia lakukan melaksanakan salat 1 rakaat sebagai witir, penutup atas salat-salat yang telah dia lakukan. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lainnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, beliau mengatakan kepada salah seorang sahabat yang mengharapkan agar dapat senantiasa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga di surga nantinya, ingin senantiasa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nantinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat tersebut, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka bantulah aku untuk mewujudkan cita-citamu dengan memperbanyak sujud. Bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu tersebut dengan memperbanyak sujud, yaitu memperbanyak salat sunnah. Nah, ini tentu yang sejalan dengan ini adalah dengan melaksanakan salat tersebut 2 rakaat, maka akan semakin banyak.
Begitu pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'ah. Sesungguhnya engkau tidaklah sekali-kali engkau sujud kepada Allah, tidaklah engkau sujud, engkau rendahkan dirimu di hadapan Allah SWT, illa rafa'aka Allahu biha darajah, melainkan dengannya Allah akan angkat derajat engkau dan Allah akan gugurkan dosa-dosa engkau. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, hal lainnya yang juga menguatkan bahwa tidak ada jumlah bilangan batasan bagi salat malam tersebut, di mana memperbanyak jumlah bilangan salat malam, ada yang melaksanakannya 23, ada yang melaksanakannya 20 rakaat. Ini dilakukan untuk dapat mengejar kualitas lamanya salat malam, karena ini dapat membantu mengejar kualitas salat malam, lamanya salat malam. Karena untuk melakukan salat malam sebagaimana salat malamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin akan sulit dalam satu rakaat membaca 3 surat sekaligus, tapi bukan 3 qul, bukan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin binnas. Namun Nabi membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Kalau surah Al-Baqarah itu lebih dari 2 juz. 1 juz umumnya kalau kita baca bacaan standar sekitar 45 menit sampai 1 jam. Berarti kalau 3 juz 3 jam. Belum lagi ditambah dengan surat Ali Imran, tambah lagi surat An-Nisa. Jadi mungkin satu rakaatnya Rasulullah SAW itu lebih dari 5 jam. Umumnya masyarakat kita saat ini membaca 1 halaman saja sudah dirasa panjang, apalagi membaca 1 juz 1 rakaat, apalagi kalau 6 juz 1 rakaat. Karena itulah Umar bin Khattab radhiyallahu an beliau ketika melihat manusia sudah atau kaum muslimin sudah mulai lemah dalam pelaksanaan sholat malam karena terlalu panjang, maka beliau memiliki inisiatif di masa kepemimpinan beliau, kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau memiliki inisiatif untuk salat tarawih tersebut dilakukan 2 rakaat dan ditambah jumlah bilangan rakaatnya. Kalau tadi Rasulullah melakukan 11 rakaat namun 2 rakaatnya sangat panjang, nah agar memiliki kualitas yang sama, bacaannya diperpendek namun jumlah bilangan rakaatnya diperbanyak. Ini inisiatif yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ini tidak menyelisihi apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang tidak ada jumlah batasan dalam bilangan salat malam.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa tatkala Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an mengumpulkan manusia dan Ubay bin Ka'ab sebagai imam, dia melakukan salat sebanyak 20 rakaat. Kemudian setelah itu melakukan witir sebanyak 3 rakaat. Hal ini dilakukan karena kenapa? Karena dengan hal tersebut bacaannya menjadi lebih ringan, artinya lebih singkat. Jadi ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, ini alasan lainnya yang menguatkan bahwa salat malam tidak ada jumlah batasan bilangan salat malam. Taib, timbul sekarang pertanyaan, mana yang lebih utama, 11 rakaat atau 23 rakaat? Satu jam 11 rakaat atau 2-3 jam tapi 23 rakaat? Mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah tentu yang mendekati kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah, baik itu dengan qiyamul lail, dengan salat tarawih, atau dengan membaca Al-Quran, atau dengan berzikir, atau dengan berdoa. Kita dianjurkan untuk menghidupkan malam-malamnya, karena Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang sedikit tidurnya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidurnya. Dan dalam surah As-Sajdah Allah SWT juga berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Tatajafa junubuhum, artinya apa? Rusuk mereka itu jauh dari pembaringan. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Kenapa jauh dari pembaringan? Karena mereka berdoa kepada Rabb mereka, berdoa dengan penuh harapan dan penuh rasa takut, mengharapkan ganjaran dari Allah SWT dan takut jangan-jangan apa yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah. Takut kalau sekiranya Allah SWT mengadab mereka. Dan Rasulullah SAW mengatakan afdhalus salati tulul qunut. Sebaik-baiknya salat itu adalah yang lama berdirinya. Oleh karena itulah ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, di antara para ulama ada yang mengerjakan salat malam itu hanya 11 rakaat namun dengan rakaat yang panjang. Dan ada pula di antara mereka yang melakukan 20 rakaat atau 36 rakaat dengan rakaat yang lebih pendek namun berdirinya tetap panjang. Jadi yang dilakukan oleh Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu tadi adalah untuk mengejar lamanya berdiri sebagaimana lamanya berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun jika ada yang melakukan salat tarawih, salat malam itu 23 rakaat namun penyelesaiannya tidak lebih dari setengah jam, nah ini tentu tidak benar, karena diantara rukun salat itu adalah melakukannya dengan tumak ninah. Rasulullah SAW
berkata kepada seorang sahabat yang buruk di dalam salatnya, buruk pelaksanaan salatnya. 3 kali dia menghadap Rasulullah, dan 3 kali pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat itu, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah engkau, ulangi salatmu, sesungguhnya engkau belum salat. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat itu untuk mengulangi salatnya. Sehingga pada akhirnya sahabat itu mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq la uhsinu ghaira hadza. Demi zat yang telah mengutus engkau, sungguh aku tidak dapat melakukan yang lebih baik dari apa yang sudah aku lakukan. Fa'alimni, maka ajarkan aku ya Rasulullah, bagaimana cara salat yang baik itu. Nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza qumta ila shalah fakabbir. Kalau engkau hendak melakukan salat, maka bertakbirlah, takbiratul ihram. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah bahagian Al-Qur'an yang mudah bagimu untuk membaca. Setelah membaca Al-Fatihah, baca penggalan Al-Qur'an yang mudah bagimu untuk membacanya. Kemudian kata Rasulullah, tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian ruku'lah, dan hingga engkau benar-benar tumakninah di dalam rukukmu. Rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini digambarkan ketika beliau rukuk itu benar-benar lurus, punggungnya dengan kepalanya itu benar-benar rata, lurus. Tidak naik, tidak pula terlalu turun, tapi lurus. Sampai-sampai kalau sekiranya diletakkan air di atas punggungnya Rasulullah, itu tidak tumpah ke bawah, tidak jatuh. Beliau mengatakan, tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian kata beliau, tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian setelah itu angkatlah sampai engkau benar-benar lurus tegaknya dalam i'tidal, sampai benar-benar tegak lurus. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah engkau sampai benar-benar tumakninah di dalam sujudmu. Benar-benar tumakninah di dalam sujud. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsummarfa hatta tatma'inna jalisan." Kemudian setelah itu angkatlah kembali sampai engkau duduk dan benar-benar tumakninah dalam duduk antara 2 sujudmu tersebut. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian setelah itu sujudlah kembali sampai benar-benar engkau tumakninah, tenang di dalam sujudmu. Kemudian kata Rasulullah, "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha." Lakukan seperti itu dalam setiap salatmu, dalam setiap rakaat yang engkau lakukan. Jadi tumakninah adalah rukun dari salat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukratid dik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang melakukan perbuatan seperti halnya ayam mematuk makanannya. Itu isyarat orang yang salatnya tergesa-gesa, kecepatannya di atas rata-rata. Ini tidak boleh. Di sana tidak ada tumakninah. Jadi dalam hal ini ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, kita melaksanakan salat tersebut haruslah dengan tumakninah. Benar-benar kita merenungi setiap bacaan yang kita baca. Dan setidak-tidaknya Bapak Ibu sekalian, walaupun kita mungkin belum menguasai bahasa Arab, setidak-tidaknya bacaan-bacaan yang sering kita baca di dalam salat, setidak-tidaknya kita berupaya untuk mempelajari maknanya, mentadaburi. Jadi setiap kali kita membaca itu benar-benar kita menghayati, benar-benar kita meresapi. Baik itu adalah pujian yang kita sanjungkan kepada Allah, atau doa permintaan yang kita mintakan kepada Allah, itu semuanya
kita baca dengan penuh pengharapan, dengan penuh penghayatan, meresapi maknanya. Maka salat yang seperti inilah yang insya Allah Ta'ala akan menjadi salat yang sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Kemudian akhwatul iman azani Allah wa iyyakum, jadi salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 2 rakaat dan tidak ada batasan bilangannya. Adapun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak pernah lebih dari 11 rakaat, namun dengan bacaan yang panjang. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, masalah berikutnya adalah terkait dengan salatnya wanita. Wanita melaksanakan salat, khususnya salat malam yang insya Allah akan kita lakukan nanti di bulan Ramadan. Secara umum, salat wanita lebih utama dilakukan di rumah. Ini lebih utama. Namun kalau sekiranya kaum wanita ingin melakukan salat berjamaah di masjid, maka tidak boleh dilarang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tamna'u ima Allah masajidallah. Janganlah larang para wanita dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah Ummu Humaid mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata bahwa dia sangat senang sekali bila dapat salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad alimtu annaki tuhibbina shalah. Sungguh aku sudah mengetahui, kata Rasulullah, bahwa engkau sangat suka salat, itu salat berjamaah bersama dengan diriku, kata Rasulullah. Wa salatuki fi dariki khairun laki min salatiki fi masjidi qaumiki. Sungguh salat yang engkau lakukan di rumahmu itu lebih baik daripada salat yang engkau lakukan di masjid kaummu. Lihat, masjid kaum, bukan masjid yang lebih besar lagi. Wa salatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min salatiki fi masjidi. Dan salat yang engkau lakukan di masjid kaummu itu lebih baik daripada salat yang engkau lakukan di masjidku ini. Kita mengetahui masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keutamaannya 1000 kali lipat dari masjid-masjid lainnya. Salat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat lebih baik daripada masjid-masjid lainnya. Nabi mengetahui keinginan para sahabat-sahabat, para wanita-wanita sahabat saat itu, keinginan mereka untuk mendapatkan ganjaran yang sama, yang besar. Namun Nabi SAW tetap mengatakan apa? Salatmu di rumahmu itu lebih baik daripada salatmu di masjid kaummu. Artinya kalau masjid kaum, kan di sana mungkin masih kerabat-kerabat, orang yang terdekat dengan wanita ini, yang mungkin di antara mereka masih memiliki hubungan apa? Keluarga, mahramnya. Karena itulah salat dia di masjid kaumnya ini lebih baik daripada salat di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun salatnya di rumahnya itu juga lebih baik daripada salat di masjid kaumnya. Karena kenapa? Agar terjauh dari fitnah. Karena memang wanita adalah fitnah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa idza kharajatil mar'atu min baitiha istashrafaha syaitan.
ketika wanita itu keluar dari rumahnya, maka dia akan dihiasi oleh syaitan. Sehingga siapapun laki-laki asing yang melihatnya maka akan dihiasi oleh syaitan, maka menjadi fitnah. Bagaimana kalau sekiranya wanita ingin melakukan salat di masjid? Boleh, tidak boleh dilarang. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang wanita-wanita dari salat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Namun ada hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, pakailah pakaian yang menutup aurat. Jangan pakaian yang justru menampakkan aurat, menampakkan lekuk tubuhnya. Pakailah pakaian yang tidak transparan, yang tidak tipis. Kemudian hindari juga memakai minyak wangi. Karena Nabi SAW menjelaskan, ayyuma imra'atin ista'tarat, wanita manapun yang memakai minyak wangi, famarrat ala qaumin liyajidu rihaha, kemudian dia melewati sekelompok kaum dan kaum tersebut mendapatkan wanginya, fahiya zaniyah, maka dia sama dengan wanita yang berbuat zina. Jadi hindari memakai minyak wangi yang baunya sangat menyengat. Kalaupun harus memakai wangi-wangian untuk menghilangkan bau badan, maka cari yang aromanya tidak terlalu keras. Kemudian juga hal lain yang harus diperhatikan adalah hendaknya menjauhi kerumunan laki-laki. Karena itulah Rasulullah SAW menjelaskan, khairu sufufir rijal awwaluha, sebaik-baiknya saf laki-laki itu adalah saf yang pertama. Karena kenapa? Lebih jauh dari saf perempuan. Wa syarruha akhiruha, dan yang paling buruk adalah saf terakhir, karena lebih dekat kepada saf wanita. Bagaimana dengan sebaik-baiknya saf wanita? Wa khairu sufufin nisa akhiruha, yang paling baik adalah yang paling terakhir, yang paling belakang. Wa syarruha awwaluha, dan yang paling baik adalah yang paling buruk adalah yang paling depan. Jadi ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, khususnya ibu-ibu, kalau ibu-ibu ingin salat di masjid, perhatikan aturan-aturan yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengapa salat di masjid, namun tetap yang lebih utama itu adalah melakukan salat di rumah. Ustaz, ambo kalau salat di rumah kurang rasanya khusyuk Ustaz, kurang dapat menghayati salat Ustaz, lebih terasa salat kok salat berjamaah. Silahkan salat berjamaah, tidak mengapa. Akan tetapi perhatikan ketentuan-ketentuan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, setelah melakukan salat malam tadi, maka salat malam itu ditutup dengan salat witir. Sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ij'alu akhira salatikum bil laili witra, jadikanlah akhir salat malam kalian itu witir. Witir ini artinya ganjil, dan minimal witir ini 1 rakaat, minimalnya 1 rakaat, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, salatul laili mathna mathna, salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat, fa idza khasyiya ahadukumus subha
shalla rak'atan wahidah. Apabila seorang di antara kalian khawatir masuk waktu subuh, maka salatlah dia 1 rakaat sebagai witir penutup dari salat yang telah dia lakukan. Nah, salat witir ini minimalnya tadi kita katakan 1 rakaat. Boleh 3 rakaat, dan ini bisa dilakukan 3 rakaat sekaligus dengan 1 tahiyat, atau boleh 2 rakaat salam setelah itu ditambah 1 rakaat. Ini boleh kalau witir dilakukan 3 rakaat. Dan begitu pula ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, dalam pelaksanaan salat witir ini juga ada hal lainnya yang disunnahkan, yaitu membaca doa kunut. Membaca doa kunut. Dan ini Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarinya beberapa kalimat yang saya ucapkan dalam salat witir. Kata Al-Hasan radhiyallahu an, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah mengajarkan kepadanya beberapa doa yang dia baca dalam witir. Doa yang dibaca tersebut adalah Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini doa kunut dalam salat witir. Allahumma hdini fi man hadait. Sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, Al-Imam An-Nasa'i, begitu pula Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ketika mengajarkan doa kunut ini kepada cucu beliau, beliau tidak mengatakan kepadanya bacalah doa kunut tersebut pada sebagian waktu saja, sehingga hal ini menunjukkan bahwa membaca kunut witir tersebut secara terus-menerus adalah sesuatu yang dibolehkan. Jadi dalam salat witir, kalau sekiranya seorang membaca kunut tersebut secara terus-menerus, maka hal tersebut diperbolehkan. Kemudian ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, penutup dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan keutamaannya dalam surat Al-Qadar yang kita sudah hafal, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu nilainya, nilai ibadah pada malam tersebut lebih baik daripada ibadah yang dilakukan oleh seorang dalam kurun waktu 1000 bulan. 1000 bulan itu panjang. Kalau dihitung-hitung lebih dari 80 tahun. Nah, ini suatu nilai ibadah yang sangat besar. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi sahabat-sahabat beliau itu, memotivasi umatnya untuk mencari Lailatul Qadar ini. Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah SWT. Waktunya disembunyikan. Kenapa? Biar orang
selalu semangat mencarinya setiap malam. Kalau ditentukan, disebutkan Lailatul Qadar adalah pada malam tertentu, maka mungkin masjid hanya akan ramai pada malam itu saja. Tapi kalau tidak ditentukan, namun disebutkan secara umum bahwa Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 malam terakhir, maka lihatlah bagaimana Rasulullah SAW, sebagaimana dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr al-awakhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlah wa ahya lailahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 malam terakhir, apa yang beliau lakukan? Bukan justru sibuk pergi ke mall mencari baju lebaran, tapi justru pada penghujung bulan Ramadan itu beliau justru semakin mengencangkan sarungnya, beliau bangunkan keluarganya, beliau hidupkan malam-malamnya. Orang kok berpacu, lihatlah orang berpacu lari, sepeda motor ataupun pacu sepeda, balap sepeda, itu ketika sudah mendekati garis finish, tidak ada yang santai-santai, dikerahkan seluruh tenaga. Nah, begitu pula halnya seharusnya kita dalam beribadah. Di penghujung bulan Ramadan justru seharusnya masjid itu semakin ramai. Kendak masjid ramai di awal Ramadan, berjalan 1 hari kurang 1 saf. Nanti di penghujung Ramadan hanya tinggal 1 saf saja. Kalau di awal Ramadan masjid tidak cukup menampung jamaah, namun di akhir Ramadan masjid justru kebalikannya, kekurangan jamaah. Jadi ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan taharrau Lailatul Qadar. Carilah Lailatul Qadar fil 'ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dan dari 10 malam terakhir ini yang lebih diharapkan kemungkinan terjadinya Lailatul Qadar itu adalah pada bilangan-bilangan ganjil. Nah, dari bilangan-bilangan ganjil ini yang lebih kemungkinan besarnya adalah juga pada malam 27. Ini kemungkinan, tapi bukan suatu kepastian. Jadi kita tetap pada 10 malam terakhir khususnya itu berupaya untuk menghidupkan malam-malam tersebut dengan beribadah kepada Allah SWT. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita jelaskan bahwa menghidupkan malam-malam ini tidak hanya dengan salat. Ya, mungkin ada di antara kita yang tidak kuat selalu berdiri dalam salatnya. Boleh dia beristirahat, namun ketika istirahat sibukkan dengan ibadah lainnya. Apakah itu dengan berzikir? Kita duduk, kita berzikir, itu ibadah. Kemudian kita membaca Al-Quran juga merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah itu sangat luas cakupannya. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan ada satu hal yang mungkin perlu juga kita sampaikan. Apakah wanita yang haid dapat menghidupkan malam-malam di akhir bulan Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Juwaibir pernah mengatakan bahwa dia pernah bertanya kepada Ad-Dhahhak, bagaimana pendapatmu dengan wanita yang nifas, wanita yang haid, musafir, dan orang yang tidur namun hatinya tidak lalai dalam berzikir, apakah mereka bisa mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar? Beliau menjawab, iya, mereka tetap bisa mendapatkan bagian
siapa saja yang Allah terima amalnya, maka dia akan mendapatkan bahagian dari Lailatul Qadar tersebut. Jadi kalau ada orang yang dalam perjalanan, orang yang wanita dalam kondisi haid ataupun nifas, namun hatinya tidak pernah lalai dari Allah SWT, maka insya Allah dia juga akan tetap mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan bagi kita untuk mendirikan malam-malam di bulan Ramadan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.